Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dan atas karunia-Nya yang diberikannya kepada kita dalam kehidupan kita ini. Sehingga sampai pada saat ini kita masih bernafas, masih enak makan dan minum, merupakan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Maka kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian daripada itu kita mengucapkan pula salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kaum muslimin yang berbahagia, tiap-tiap orang dalam kehidupan mereka pasti ada menemui cobaan ataupun ujian sepanjang hidup ini. Yang berbeda barangkali adalah antara berat atau ringannya cobaan dan ujian yang mereka alami. Kalau kita berpedoman kepada Rasul dan para Nabiullah yang pernah diutus ke atas permukaan bumi ini, jarang di antara mereka yang tidak menerima ujian ataupun cobaan tersebut. Salah satu yang paling terkenal adalah bagaimana cobaan dan ujian yang diterima oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Seorang nabi dan seorang rasul yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau tetap menerima cobaan dan menerima ujian dari Allah Sang Pencipta. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam riwayat dikatakan bahwa beliau ini pada mulanya seorang yang kaya raya, yang banyak punya harta. Kemudian beliau orang yang sangat taat kepada Tuhannya, sebagaimana taatnya seorang nabi dan seorang rasul Allah. Maka dengan itu pernah pada suatu hari setan bermohon kepada Allah Ta'ala bahwa setan ingin membuktikan apakah ketaatan Ayub itu sesuatu yang ikhlas atau hanya karena Allah berikan kepadanya karunia harta yang banyak, kesenangan duniawi, sehingga dia dapat melakukan ketaatan. Maka setan meminta kepada Allah agar Allah musnahkan hartanya. Maka dengan izin Allah, harta Ayub pun dimusnahkan. Tetapi Ayub tetap melakukan ketaatan kepada Allah sebagaimana mestinya. Maka setan meminta lagi supaya Allah turunkan penyakit kepada Ayub, lalu Ayub menjadi sakit. Apakah dia akan masih bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka didatangkan penyakit kepada Nabi Ayub yang tidak pernah diderita oleh orang lain, hanya dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga dalam riwayat dikatakan sampai daging-dagingnya dimakan oleh ulat. Berulat, busuk dan berbau.
tidak ada orang yang sanggup mendekat kepada Ayub kecuali istrinya yang tetap setia. Ini merupakan suatu ujian dan cobaan. Kaum muslimin yang berbahagia, bagaimanakah menyelesaikan cobaan dan ujian yang diberikan Allah kepada Ayub? Hanya dengan Allah perintahkan, gerakkan kakimu ya Ayub, akan memancar mata air, dan engkau mandi dan minum dari mata air tersebut. Engkau akan sehat. Maka Ayub pun melakukannya, memancar mata air, dia minum dan dia mandi dari mata air yang memancar itu. Maka dia pun sembuh sebagai sedia kala. Dan ini jelas membuktikan kepada kita bahwa yang dialami oleh Ayub alaihissalam semata-mata ujian dan cobaan dari Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, maka dengan itu tiap-tiap kita juga akan mengalami ujian dan cobaan. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sesungguhnya kami akan uji kamu, kata Allah. Dengan apa Allah uji manusia itu? Yang pertama, dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kehilangan orang yang dicintai, dan kekurangan buah-buahan. Lalu Allah katakan, wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar yang dimaksud sudah pasti orang yang sabar menerima ujian dan cobaan tersebut. Karena ayat selanjutnya akan mengatakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hamba Allah yang baik, yang sabar, yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila ditimpakan kepadanya musibah, maka dia akan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua kita berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Sedangkan diri kita saja akan kembali kepada Allah. Apalagi hal-hal yang kita miliki dalam kehidupan seperti harta, jabatan, kedudukan, material, dan lain sebagainya. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan inilah yang menjadi obat hati bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan mereka. Apapun yang terjadi, dia insaf dan dia sadar bahwasanya semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, siapapun orangnya, andaikan mereka mendapatkan suatu ujian, mendapatkan suatu musibah, tidaklah sepantasnya mereka itu mengeluh ataupun jengkel kepada Allah ataupun mengumpat kepada takdir yang ditentukan oleh Allah untuk kehidupannya. Semestinya kalau dia mengalami hal-hal yang tidak diingini seperti ujian ataupun cobaan, dia harus menerimanya dengan penuh kesabaran. Apalagi kita orang-orang yang beriman. Ujian itu merupakan bukti bahwa kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan saja mengucapkan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Artinya, kalau kita sudah mengatakan kita beriman kepada Allah, maka sudah pasti pada suatu saat kita akan menerima ujian dan cobaan. Di saat kita menerima ujian dan cobaan itu, kembalikanlah diri kita kepada Allah. Dan kita harus menyadari semuanya berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah diri kita, apakah keluarga kita, apakah karib kerabat kita, atau yang kita miliki seperti harta, kekayaan,
dan lain sebagainya, semuanya berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Dan inilah prinsip kita sebagai orang yang beriman, supaya kita bisa selamat di waktu kepada kita diberikan ujian dan cobaan. Yang kadang-kadang sangat banyak orang yang gagal di waktu diuji, waktu dicoba tersebut, sehingga mereka menjadi orang yang mengeluh, menjadi orang yang putus asa, bahkan sampai pada puncaknya ada di antara mereka yang bunuh diri atau yang lupa kepada Allah dan kepada dirinya sendiri. Dan dia lupa bahwa itu adalah sebagai ujian dan cobaan dalam kehidupannya, lalu dia menempuh jalan yang tidak baik, yaitu jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, anggaplah ujian dan cobaan dalam kehidupan kita sebagai tanda bahwa kita sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman akan diuji dan akan dicoba oleh Allah dalam kehidupannya. Maka kita terima dengan penuh kesabaran, menyerah kepada Allah Ta'ala, dan dengan satu prinsip, apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita menurut ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita terima dengan rela dan dengan penuh kesabaran, sambil berdoa bahwa Allah akan berikan kepada kita yang lebih baik lagi keadaannya, baik dalam hidup di dunia ataupun dalam hidup dan kehidupan akhirat kita nanti. Demikianlah kaum muslimin yang berbahagia, tausiah ini kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.